Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesosok tubuh terlempar keluar dari dalam kuali pembakaran langit dengan keadaan menyedihkan. Orang itu tidak lain adalah ular iblis berkepala 3. Begitu terbebas dari dalam kuali, wajah pria botak itu langsung dipenuhi kegembiraan liar. Namun senyum itu belum sempat berkembang sepenuhnya ketika pandangannya bertemu dengan Lindong yang berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum tipis. Hati ular iblis berkepala 3 langsung tenggelam. Ia buru-buru menoleh ke depan, dan ketika melihat kolam batu lava yang sangat dikenalnya, ekspresinya langsung berubah pucat. Keterkejutan dan ketakutan memenuhi wajahnya. "Kau!" Raungan marah langsung keluar dari mulutnya. Tubuhnya meledak dengan energi besar saat ia mencoba kabur secepat mungkin. Jelas sekali, ia sangat mengenal tempat ini, dan lebih jelas lagi, ia tahu betapa mengerikannya formasi di sekitar kolam lava tersebut. Lindong hanya tersenyum dingin sambil melihat reaksinya. Pada saat yang sama, garis-garis merah di sekitar kolam mulai menyala kembali. Formasi besar itu aktif sekali lagi. Tak lama kemudian, sebuah sinar merah kecil melesat diam-diam menembus udara menuju ular iblis berkepala 3. Walau tidak memancarkan aura yang mengerikan, Lindong tahu betul bahwa serangan itu memiliki daya hancur yang luar biasa. Tubuh ular iblis berkepala 3 baru saja bergerak ketika sinar merah itu menghantamnya. Tubuhnya langsung terguncang keras, darah segar menyembur dari mulutnya, sementara salah satu lengannya mulai bergetar hebat. Titik-titik cahaya merah menyebar di sepanjang lengannya, lalu bagian tubuh itu perlahan berubah menjadi abu. Ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat tangan satunya dan memotong lengannya sendiri. Darah segar muncrat kemana-mana. Namun bahkan lengan yang telah terputus itu masih terus dilalap cahaya merah hingga akhirnya berubah menjadi abu sebelum sempat jatuh ke kolam lava. Mata Lindong sedikit menyipit. Bahkan dirinya merasa ngeri melihat kekuatan destruktif formasi tersebut. Namun mimpi buruk ular iblis berkepala 3 baru saja dimulai. Formasi kembali bersinar, satu lagi sinar merah melesat keluar. "Lindong, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Ular iblis berkepala 3 meraung marah sambil mundur ketakutan. Ia benar-benar tidak menyangka Lindong akan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menguji formasi. Darah esensi kembali dimuntahkan dari mulutnya. Energi liar langsung berkumpul dan berubah menjadi sisik merah raksasa di depannya sebagai pertahanan. Namun saat sinar merah menghantam, pertahanan itu retak seketika lalu meledak berkeping-keping. Tubuh ular iblis berkepala 3 terpental dengan menyedihkan. Meski berhasil bertahan, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa lega. Karena sesaat kemudian, 3 sinar merah muncul bersamaan. Ekspresinya langsung dipenuhi keputusasaan. Baru sekarang ia sadar bahwa semakin ia bertahan, semakin kuat serangan formasi tersebut. Seolah formasi itu tidak akan berhenti sebelum benar-benar membunuh siapapun yang masuk ke dalamnya. Darah terus dimuntahkan dari mulutnya saat ia memaksa membuat pertahanan demi pertahanan. Namun semuanya hancur satu demi satu. Sementara itu, Lindong tetap berdiri di luar formasi dengan tatapan dingin. Namun sebenarnya, pikirannya bekerja sangat cepat. Ia memperhatikan pola serangan formasi itu dengan teliti. Dan akhirnya ia menemukan satu hal penting. Setiap kali formasi menyerang, selalu ada jeda yang sangat singkat sebelum serangan berikutnya terbentuk. Meski jeda itu hampir mustahil disadari orang biasa, bagi Lindong, itu adalah satu-satunya peluang. Matanya langsung bersinar. Kesempatan itu akhirnya datang. Begitu serangan formasi selesai ditembakkan, sayap naga hijau langsung muncul di punggung Lindong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau yang melesat masuk ke dalam formasi dengan kecepatan luar biasa. Tangannya langsung mengarah ke serum kelahiran spiritual inti. Kekuatan hisap meledak dari telapak tangannya. Cairan hijau giok itu langsung terbang dan jatuh ke tangannya. Begitu berhasil mendapatkannya, Lindong tidak berhenti sedikit pun. Ia langsung berbalik dan melarikan diri. Namun pada saat itu, formasi kembali aktif. 2 sinar merah melesat lurus ke arahnya. Ekspresi Lindong berubah. Dengan pikiran cepat, ia memanggil kuali pembakaran langit untuk menahan serangan tersebut. Suara ledakan menggema di seluruh area. Cahaya pada kuali langsung meredup drastis, tetapi untungnya masih mampu menahan 2 serangan itu. Lindong memanfaatkan momen tersebut untuk melesat keluar dari jangkauan formasi. Namun tepat saat ia hampir berhasil, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar.
Berusaha kabur. Apa kau pikir semudah itu? Tubuh berdarah ular iblis berkepala 3 muncul di depan Lindong. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kegilaan. Lalu tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Pupil Lindong langsung mengecil. Penghancuran diri. Sebelum ia sempat bereaksi, tubuh ular iblis berkepala 3 meledak. Gelombang energi yang mengerikan menghantam Lindong secara langsung. Darah segar menyembur dari mulutnya saat tubuhnya terpental mundur menuju tengah kolam lava. Belasan sinar merah langsung muncul dari segala arah. Semua mengarah kepadanya. Wajah Lindong langsung pucat. Jika terkena semua serangan itu, bahkan dirinya pasti akan hancur berkeping-keping. Tatapannya bergerak cepat, lalu tiba-tiba berhenti pada kolam lava di bawahnya. Tatapan nekat muncul di matanya. Aku hanya bisa bertaruh. Tanpa ragu lagi, Lindong langsung menerobos masuk ke dalam kolam lava. Percikan lava menyebar ke segala arah. Anehnya, begitu tubuh Lindong tenggelam ke dalam lava, semua sinar merah yang mengejarnya tiba-tiba berhenti, lalu perlahan menghilang. Namun Lindong tidak melihat semua itu. Karena setelah masuk ke dalam kolam lava, ia justru merasakan tubuhnya tenggelam ke tempat lain. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa terbakar. Saat membuka matanya, ekspresi Lindong langsung dipenuhi keterkejutan. Di balik kolam lava itu, ternyata tersembunyi dunia lain. Sebuah wilayah gelap yang luas tanpa ujung terbentang di depan mata Lindong. Kegelapan di tempat itu begitu pekat, seperti langit malam tanpa cahaya sedikitpun. Sekali melihatnya saja sudah cukup membuat seseorang merasakan hawa dingin merayap sampai ke tulang. Namun yang benar-benar membuat Lindong terpaku bukanlah kegelapan itu, melainkan sungai-sungai magma raksasa yang mengalir di dalamnya. Sungai magma selebar ribuan kaki saling bersilangan di tengah kegelapan, bercabang dan terhubung satu sama lain seperti jaringan raksasa yang rumit. Dari kejauhan, semuanya tampak seperti naga-naga api besar yang merayap perlahan di dalam dunia gelap itu. Pemandangan tersebut terasa megah sekaligus menakutkan. Lindong menatap semua itu dengan wajah penuh keterkejutan. Ini adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Bahkan dengan imajinasinya, ia sulit membayangkan siapa yang memiliki kemampuan sehebat ini. Ia menelan ludah perlahan. Baru beberapa saat kemudian dirinya berhasil sedikit tenang. Lindong menoleh ke belakang. Di sana terdapat lingkaran cahaya merah berdiameter belasan meter, tempat dirinya jatuh sebelumnya. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di bawah kolam magma ternyata tersembunyi dunia misterius seperti ini. Tangannya mengepal tanpa sadar. Tempat ini benar-benar tersembunyi dengan sempurna. Awalnya Lindong mengira gua magma di dasar danau sudah menjadi rahasia terbesar tempat ini. Namun sekarang ia sadar, semua itu hanyalah lapisan luar. Rahasia yang sebenarnya tersembunyi jauh lebih dalam. Bahkan kemungkinan besar ular iblis berkepala 3 pun tidak pernah menemukan tempat ini. Kalau bukan karena dipaksa keadaan, Lindong sendiri tidak mungkin nekat melompat ke dalam kolam magma tadi. Apa sebenarnya tempat ini? Alis Lindong berkerut. Wilayah ini terlalu luar biasa untuk dibuat oleh praktisi biasa. Dari cara tempat ini disembunyikan saja sudah jelas bahwa penciptanya tidak ingin siapapun menemukan keberadaannya. Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan mematikan. Lindong tidak berani bergerak sembarangan. Instingnya mengatakan bahwa sedikit kesalahan saja di tempat ini bisa membuatnya mati tanpa sisa. Karena itu, ia hanya berdiri di dekat lingkaran cahaya merah sambil mulai mengamati sungai-sungai magma di kejauhan dengan lebih teliti. Waktu berlalu perlahan, 1 jam penuh terlewati begitu saja, dan semakin lama Lindong mengamati, semakin besar keterkejutan di wajahnya. Karena ia akhirnya menyadari sesuatu. Sungai-sungai magma itu ternyata membentuk sebuah formasi raksasa. Seluruh wilayah gelap ini sebenarnya adalah susunan formasi yang sangat besar. Skalanya bahkan mencapai ratusan ribu kaki. Lindong sampai kehilangan kata-kata. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Formasi sebesar ini benar-benar mengerikan. Bahkan praktisi tahap kehidupan mendalam pun mungkin akan langsung hancur jika masuk ke dalamnya. Bahkan para ahli tingkat samsara seperti Ying Xuanzi atau Tian Yuanzi mungkin tidak akan berani meremehkannya. Namun yang paling membuat Lindong bingung adalah, untuk apa formasi sebesar ini dibuat? Tatapannya terus mengikuti aliran sungai magma yang saling bersilangan. Kalau ini formasi, pasti ada pusatnya. Mata Lindong menyipit. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menemukan sesuatu. Semua aliran magma itu ternyata bermuara di satu tempat.
Di tengah wilayah gelap itu terdapat sebuah danau magma raksasa. Gelembung-gelembung lava terus bermunculan dari permukaannya. Suhu mengerikan dari danau itu mungkin cukup untuk membakar praktisi tahap kehidupan mendalam menjadi abu hanya dalam sekejap. Namun perhatian Lindong tidak tertuju pada magma tersebut, melainkan pada sesuatu yang mengapung di tengah danau. Sebuah peti mati batu merah tua. Peti mati itu melayang diam di atas magma seperti kristal merah besar. Tidak ada penutup di atasnya, sehingga isi di dalamnya terlihat samar-samar. Seseorang sedang berbaring di sana. Itu adalah seorang pria bertubuh tinggi ramping dengan wajah tampan dan rambut merah panjang seperti api yang terus menyala. Meski matanya tertutup, masih ada aura keagungan yang luar biasa di wajahnya. Lindong hanya melihatnya sebentar, namun tiba-tiba darah di tubuhnya mulai mendidih. Ekspresinya langsung berubah. Ia buru-buru memalingkan pandangan. Baru setelah itu darah dalam tubuhnya perlahan kembali normal. Kengerian muncul di wajah Lindong. Pria itu terlalu menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja, tubuh Lindong hampir kehilangan kendali. Kalau pria itu masih hidup dan membuka mata, mungkin Lindong akan langsung berubah menjadi abu. Lindong menelan ludah dengan susah payah. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Segala sesuatu di tempat ini terasa terlalu aneh. Peti mati batu itu melayang diam di atas danau magma, sementara energi samar terus memancar darinya. Dan energi itulah yang tampaknya mengendalikan seluruh formasi magma raksasa di wilayah ini. Sungai-sungai magma mengalir seperti naga api besar yang menyelimuti seluruh dunia gelap tersebut. Dan tiba-tiba, Lindong menyadari sesuatu. Formasi ini seperti sedang menekan sesuatu. Pikiran itu membuat tubuhnya menegang. Ia segera menunduk ke bawah formasi. Baru saat itu ia sadar. Formasi magma raksasa ini ternyata membagi wilayah gelap menjadi dua bagian. Bagian atas tempat Lindong berada, dan bagian bawah, kegelapan tanpa ujung. Cahaya magma bahkan tidak mampu menembusnya. Rasanya seperti sebuah penjara besar. Apa sebenarnya yang disegel di bawah sana? Tatapan Lindong dipenuhi kewaspadaan. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu di dasar kegelapan itu yang sedang menatapnya. Perasaan dingin langsung menjalar dari telapak kaki sampai ke kepalanya. Tempat ini terlalu menyeramkan. Lindong langsung mengambil keputusan. Ia harus pergi dari sini secepat mungkin. Rasa penasarannya memang besar, tetapi instingnya mengatakan bahwa rahasia di tempat ini bukan sesuatu yang bisa disentuhnya sekarang. Tanpa ragu lagi, ia segera berbalik menuju lingkaran cahaya merah tempat ia masuk tadi. Namun tepat saat ia bergerak, ekspresinya langsung berubah drastis. Sebuah cahaya putih lembut tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah jimat batu misterius. Jimat batu itu melayang keluar dengan sendirinya. Lalu, di depan tatapan ngeri Lindong, jimat tersebut langsung melesat menuju peti mati batu di tengah danau magma. Kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Jimat batu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih hangat yang melesat membelah kegelapan. Dalam sekejap, benda itu langsung menuju peti mati batu yang mengapung di atas danau lava. Semuanya terjadi begitu mendadak hingga Lindong sempat terpaku beberapa saat. Ia sama sekali tidak menyangka jimat batu yang selama ini diam di tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri. Begitu sadar, Lindong segera mencoba menarik kembali jimat batu itu dengan kekuatan pikirannya. Namun semua usahanya sia-sia. Untuk pertama kalinya, jimat batu benar-benar berada di luar kendalinya. Ia hanya bisa menatap dengan wajah pucat saat cahaya putih itu melayang tepat di atas peti mati batu. Keringat dingin perlahan mengalir di dahinya. Lindong tidak tahu siapa pria berambut merah di dalam peti mati itu. Ia bahkan tidak tahu apakah pria tersebut masih hidup atau sudah mati. Kalau sampai pria itu terbangun, Lindong tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Lebih buruk lagi, jika tindakan jimat batu memicu perubahan pada formasi raksasa ini dan menyebabkan sesuatu yang disegel di bawah sana lolos, akibatnya pasti akan menjadi bencana besar. Namun meski hatinya dipenuhi kecemasan, Lindong tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu jimat batu itu bukan benda biasa. Tidak mungkin ia meninggalkannya begitu saja lalu melarikan diri sendiri. Cahaya putih perlahan menyebar dari jimat batu, lalu menyelimuti tubuh pria berambut merah di dalam peti mati. Kulit kepala Lindong langsung terasa mati rasa. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan jimat batu itu. Jangan-jangan benda ini memang berniat membangunkan pria misterius tersebut. Lindong menatap tanpa berkedip. Yuan power di dalam tubuhnya mulai bergerak cepat,
siap digunakan kapan saja. Namun setelah beberapa saat berlalu, pria berambut merah itu tetap diam. Tidak ada tanda-tanda dirinya terbangun. Formasi magma raksasa di tempat itu juga tidak menunjukkan perubahan apapun. Baru saat itu Lindong sedikit menghela napas lega. Namun tepat setelahnya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari tubuh pria berambut merah tersebut. Cahaya itu perlahan melayang keluar sebelum berhenti di samping jimat batu. Begitu cahaya merah itu muncul, jimat batu langsung menarik kembali seluruh cahayanya. Setelah itu, benda tersebut berbalik dan melesat kembali ke arah Lindong sebelum masuk ke tubuhnya dalam sekejap. Sementara itu, cahaya merah tadi tetap melayang tenang di depan Lindong. Lindong tertegun sesaat. Setelah ragu beberapa saat, ia akhirnya mengulurkan tangan dan menangkap cahaya merah tersebut. Saat cahaya itu mendarat di telapak tangannya, sinarnya perlahan menghilang dan memperlihatkan bentuk aslinya. Itu adalah sebuah token merah tua seukuran telapak tangan. Token itu terasa hangat ketika disentuh. Bentuknya sederhana tanpa ukiran rumit, namun memancarkan aura kuno dan agung yang sulit dijelaskan. Lindong membolak-balik token itu perlahan. Di bagian depannya terdapat sebuah karakter kuno. Api. Karakter itu tampak seperti lava yang terus mengalir di permukaannya, memancarkan cahaya merah samar yang membuat token tersebut terlihat sangat misterius. Apa ini sebenarnya? Lindong mengerutkan kening sambil menatap token itu. Ia bisa merasakan ada energi yang sangat kuat tersembunyi di dalamnya. Namun ia sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Setelah memperhatikannya cukup lama tanpa hasil, Lindong akhirnya menyimpan token merah itu dengan hati-hati. Karena benda tersebut dibawa keluar oleh jimat batu, jelas token ini bukan benda biasa. Setelah menyimpan token itu, Lindong kembali menatap pria berambut merah di dalam peti mati batu. Pria itu tetap tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak menyadari bahwa token di tubuhnya baru saja diambil. Lindong berdiri diam cukup lama sambil menggaruk kepala dengan bingung. Semua yang terjadi barusan benar-benar sulit dipahami. Jimat batu tiba-tiba bergerak sendiri, lalu mengambil token misterius dari tubuh pria itu dan membawanya kembali. Semakin dipikirkan, semakin aneh semuanya. Namun satu hal yang bisa dipastikan Lindong, jimat batu dan pria berambut merah itu pasti memiliki hubungan tertentu. Jika benar demikian, kemungkinan besar pria tersebut adalah sosok dari zaman kuno yang sangat mengerikan. Lindong menggelengkan kepala kuat-kuat dan membuang semua pikirannya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Meski tidak terjadi hal buruk, Lindong tetap merasa ngeri dengan wilayah misterius ini. Ia tidak punya keberanian untuk tinggal lebih lama lagi. Begitu mengambil keputusan, tubuhnya langsung bergerak menuju lingkaran cahaya merah di belakangnya. Kali ini tidak ada hal aneh yang terjadi. Tubuh Lindong memasuki lingkaran cahaya itu dan segera menghilang. Setelah kepergiannya, wilayah gelap misterius tersebut kembali tenggelam dalam keheningan kuno. Pria berambut merah di dalam peti mati batu tetap berbaring diam di atas danau lava. Kedua tangannya bertumpu di depan dada, sementara tekanan samar terus memancar dari tubuhnya. Namun tak lama kemudian, kegelapan tanpa ujung di bawah formasi tiba-tiba bergetar hebat. Suara rantai logam yang berat dan dalam perlahan terdengar dari kedalaman kegelapan. Seluruh wilayah mulai berguncang. Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan yang menusuk jiwa dari bawah kegelapan. Sesaat kemudian, sebuah tangan hitam raksasa berukuran puluhan ribu kaki mendadak menerobos keluar dari kegelapan dan langsung meraih peti mati batu di tengah danau lava. Begitu tangan hitam itu menyentuh area formasi, seluruh formasi magma raksasa langsung meledak dengan cahaya merah menyala. Sungai-sungai magma mengamuk seperti naga api. Gelombang lava setinggi ribuan kaki membumbung ke langit, mengguncang seluruh wilayah hingga terus bergetar. Cahaya merah memenuhi tempat itu. Baru saat itulah terlihat bahwa formasi magma raksasa tersebut ternyata terhubung dengan rantai-rantai hitam besar yang jumlahnya tak terhitung. Rantai-rantai itu dipenuhi simbol kuno yang rumit. Lava merah mengalir sepanjang rantai tersebut hingga seluruh rantai berubah menjadi merah membara. Dan saat itulah terlihat, rantai-rantai itu sebenarnya sedang mengikat tangan hitam raksasa tersebut. Kabut putih langsung mengepul dari tangan hitam itu seolah sedang dibakar. Jeritan mengerikan kembali terdengar dari dalam kegelapan. Tangan raksasa itu terus meronta, namun tetap tidak mampu melepaskan diri. Pada akhirnya, tangan tersebut perlahan ditarik kembali ke dalam kegelapan tanpa ujung, meninggalkan raungan penuh kebencian yang terus bergema di seluruh wilayah.
Setelah semuanya berakhir, formasi magma perlahan kembali tenang. Seolah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Peti mati batu tetap mengapung diam di atas danau lava. Pria berambut merah itu juga tetap tidak bergerak. Namun pada saat itu, cahaya merah samar tiba-tiba melintas di wajah tampannya. Jari-jarinya yang saling bertaut tampak bergerak sedikit. Meski begitu, matanya tetap tertutup. Sebuah kehendak samar perlahan menyebar dari tubuhnya, diiringi suara rendah dan serak. Tablet api langit kuno telah diambil. Aura batu leluhur ternyata juga terluka parah. Dan anak itu memiliki aura penguasa es. Apakah dia telah bereinkarnasi? Suara rendah itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Dan wilayah misterius tersebut kembali tenggelam dalam keheningan kuno. Sementara itu, di luar wilayah misterius, kolam lava di alun-alun merah tiba-tiba beriak. Sesosok manusia langsung melompat keluar dari dalamnya. Itu adalah Lindong. Namun begitu dirinya keluar, formasi merah di sekitar kolam lava langsung aktif kembali. Puluhan garis cahaya merah yang sangat mematikan melesat ke arahnya dari segala arah. Ekspresi Lindong langsung berubah. Ia benar-benar ingin mengumpat. Formasi ini benar-benar menyebalkan. Namun tepat saat serangan itu hampir mengenainya, token merah di dalam tas Qiankun miliknya tiba-tiba terbang keluar sendiri. Riak cahaya merah menyebar perlahan dari token tersebut. Dan dalam sekejap, seluruh garis cahaya merah menghilang begitu saja. Bahkan formasi yang semula aktif perlahan kembali tenang. Lindong langsung terpaku melihat pemandangan itu. Ia menoleh ke token merah yang melayang di depannya. Baru sekarang ia sadar, token ini ternyata mampu mengendalikan formasi tersebut. Lindong akhirnya menghela napas lega. Ia lalu mengambil token itu kembali dan mencoba berjalan keluar masuk area formasi beberapa kali. Dan benar saja, formasi tersebut tidak lagi menyerangnya. Setelah memastikan semuanya aman, Lindong benar-benar merasa lega. Ia duduk di samping kolam lava, lalu membalik tangannya. Sebuah buah roh misterius kehidupan muncul di telapak tangannya. Tatapan Lindong dipenuhi semangat. Karena sekarang, tempat ini adalah lokasi terbaik untuk berkultivasi. Dengan perlindungan formasi raksasa tersebut, hampir tidak mungkin ada orang yang bisa mengganggunya. Lindong menggenggam buah itu erat-erat. Matanya dipenuhi tekad. Aku akan menerobos ke tahap kehidupan mendalam di sini.